An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturikat alaihi summa turika fin nari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut pilot itu? Jawab para sahabat, orang yang pilot di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pilot dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya, dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan harta ini dan menumpahkan darahnya ini, dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apabila orang yang dianiaya itu pernah diberi janji dari orang yang menganiaya ketika di dunia, tetapi sampai orang yang dianiaya itu meninggal, janji dari orang yang menganiaya itu belum ditunaikan, apakah janji itu bisa ditagih di akhirat, Ustadz, dengan diambilkan dari amalan-amalan orang yang menganiaya tersebut? Saya tidak tahu. Ini tampaknya yang tanya ini, yang menganiaya ini. Yang dianiaya sudah meninggal, janjinya belum ditunaikan. Lah janjinya apa dulu? Kan itu kita lihat janjinya dulu. Kalau yang dianiaya punya ahli waris, punya anak misalkan, ya janjinya misal memberi apa, berikan pada ahli warisnya. Nah, sehingga sekarang kebingungan, piye iki engko nek ditagih ning akhirat. Kalau yang dianiaya sudah memaafkan, insya Allah sudah selesai. Di dunia sudah selesai, di sana tidak ditagih. Tapi kita jangan lantas punya pola pikir, wis ra arep tak apura, tak tagih ning akhirat. Nah, itu berarti tidak punya ciri ketakwaan. Ciri orang yang bertakwa itu wal afina aninnas, mudah memaafkan. Maka biar saudara sesama muslim kita tidak menjadi orang yang muflis di hadapan Allah kelak. Andai kata kita dianiaya, didolimi, difitnah, dicaci, dipukul, maafkan.
Memaafkan itu tidak mudah. Kalau mudah, niscaya tidak akan menjadi ciri ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Memaafkan orang lain yang menganiaya kita, mendolimi kita, menyakiti kita, memfitnah kita, itu tidak mudah. Kalau itu mudah dilakukan, tidak akan Allah jadikan salah satu ciri ketakwaan. Hanya orang-orang yang mendambakan ketakwaan sajalah yang bisa menjadi pemaaf. Surga itu istimewa, sangat istimewa. Hanya akan dihuni oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Salah satu ciri penghuni-penghuni surga kelak, dia ketika di dunia menjadi pemaaf. Itu salah satu cirinya. Namun andai kata tidak kita maafkan, sampai di hadapan Allah, bisa nanti ditagih. Tetapi al-muslim akhul muslim. Kita tidak menginginkan madarat bagi muslim lainnya. Kita hanya menginginkan kebaikan bagi muslim lainnya. Maka maafkan. Hadis ini mewanti-wanti pada kita. Kalau tidak ingin jadi seorang muflis, seorang yang pailit di hadapan Allah, maka jangan mencaci maki orang lain. Jangan menuduh menfitnah orang lain. Jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Jangan menumpahkan darah orang lain. Jangan menganiaya orang lain. Kalau semua muslim bisa melakukan ini dalam arti menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis Nabi ini, maka tidak ada yang menjadi muflis di hadapan Allah. Kalau masing-masing dari setiap muslim itu tidak menganiaya yang lain, tidak memfitnah yang lain, dan lain sebagainya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena aku adalah kamu, mustahil kamu menyakiti, memfitnah, menganiaya, memukul aku. Kenapa? Karena sama saja kamu memukul dirimu sendiri, kamu menganiaya dirimu sendiri. Karena kamu adalah aku, mustahil aku menganiaya kamu, mengambil hartamu dengan batil. Kenapa? Karena kalau itu aku lakukan, berarti aku berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Ini persaudaraan ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Ini bukan hanya sebatas teori, butuh dipraktekkan. Tapi yang terjadi saat ini tinggal teori. Kalau semuanya tinggal sebatas teori, maka menjadi betul sekali bahwa Islam tinggal namanya, Quran tinggal teori-teorinya, tinggal tulisan-tulisannya. Tidak ada yang dipraktekkan. Islamnya tetap ada, tapi umat yang ngaku Islam, dia jauh dari aturan Islam. Kitab sucinya akan terus ada, tapi tinggal tulisan-tulisannya. Tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yang tersisa hanya teori kebenaran, teori kebenaran, teori kebenaran tanpa ada yang praktek. Maka semuanya rugi. Innal insan lafi khusr. Rugi. Tidak mengamalkan teori kebenaran Quran, teori kebenaran sunnah Rasulullah, itu rugi. Sangat-sangat rugi. Nah, terkait pertanyaan penanya tadi, janjinya apa, apakah nanti ditagih, saya tidak tahu. Kalau memang janji itu bisa diberikan pada ahli waris, ya tunaikan pada ahli warisnya.
Kalau dulu panjenengan menganiaya yang dianiaya, mudah-mudahan sudah dimaafkan oleh yang dianiaya yang saat ini sudah meninggal dunia. Nah, terus berikutnya bagaimana? Sudah berhenti. Jangan menganiaya orang lain lagi. Nah, sudah hentikan, tunduk patuh pada Allah. Jangan pernah menganiaya orang lain lagi, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sampai kapan? Sampai batas waktunya sampai ajalnya sampai. Ya, ada lagi.